Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat. Kalaupun mungkin terasa kurang fit atau kurang bersemangat, kiranya pertemuan kita hari ini bisa membawa penyegaran jasmani dan juga rohani lewat pendengaran akan firman Tuhan dan juga inspirasi iman. Bersama saya Magdalena Pinky Bran, senang sekali bisa bertemu Anda kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita bersyukur dan juga berterima kasih karena telah kehadiran Romo Albertus Purnomo OFM. Agar seluruh perjumpaan kita diberkati, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau berjanji menganugerahi kami keselamatan melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga karena rahmat dan belas kasih-Mu, kami selalu setia dan tekun memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena kurang percaya. Tetapi sebaliknya, ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ia yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Maka, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk kita juga. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud, hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Mari kini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut.
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita masuk dalam permenungan dan juga inspirasi iman kita di sesi yang pertama. Romo, dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, yang pertama tadi kita dengarkan bagaimana tentang Bapak Abraham sebagai Bapak iman kita. Kemudian yang kedua kita dengarkan tentang menimbun harta. Bagaimana kita bisa memahami keduanya secara bersamaan ya, Romo? Silakan. Baik, jadi dalam sesi pertama kita akan fokus kepada bacaan pertama. Sesi yang kedua nanti kita akan bicara tentang bacaan Injil. Boleh. Jadi dalam bacaan pertama kita melihat satu perikop yang sebetulnya tidak mudah dipahami. Jika kita tidak melihat konteks keseluruhan, jadi perikop yang kita dengar tadi itu sebetulnya bagian dari satu gagasan Paulus yang berbicara tentang pembenaran atau dibenarkan oleh Allah. Ini satu gagasan Paulus yang sebetulnya tidak mudah dipahami oleh banyak orang karena ya kita tahu bahwa Paulus berpikir dalam konteks kebudayaan pada waktu itu, kebudayaan Yunani dan Yahudi ya. Tapi kita coba lihat sedikit tentang arti pembenaran yang seringkali disebutkan di sini ya, 2 kali disebut kata pembenaran dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya tidak tahu apakah ini nanti akan berbentuk renungan atau semacam kuliah, ya kita lihat saja. Ya baik, Romo. Keduanya tetap akan membawa inspirasi tentunya. Jadi kita seringkali mendengar istilah pembenaran oleh iman, gitu. Atau seringkali diistilahkan lain sebagai manusia dibenarkan oleh Allah melalui kesetiaan Yesus Kristus dalam wafat dan kebangkitan. Dan sebetulnya secara sederhana, yang dimaksud dengan dibenarkan oleh Allah, itu bisa diartikan lain sebagai diselamatkan oleh Allah. Dan jadi ini bukan dalam arti bahwa manusia itu berdosa lalu dibenarkan, yang kemudian seolah-olah dosanya tidak diperhitungkan lagi. Tidak, saya juga menduga pasti Tuhan akan memperhitungkan dosa kita. Yang dia akan juga bersikap terhadap dosa kita. Tetapi dibenarkan di sini, artinya itu lebih kepada diselamatkan, dan diselamatkan itu lebih berarti bagaimana relasi antara Allah dengan manusia itu menjadi lebih baik lagi. Jadi istilah diselamatkan itu selalu ada kaitannya dengan unsur relasi. Nah, kalau dalam pemikiran Paulus itu kan dosa itu mengacu kepada relasi antara Allah dan manusia yang terputus. Dengan tindakan manusia yang mungkin tidak menyenangkan hati Allah, itu membuat relasi terputus. Bukan pertama-tama Allah yang memutuskan relasinya, tetapi manusia sendiri yang memutuskan relasi dengan Allah, gitu ya. Jangan dibalik. Nah, di dalam pemikiran Paulus, apa yang dilakukan Yesus, termasuk wafat dan kebangkitannya, itu menyambungkan kembali relasi yang terputus. Nah, itu yang disebut dengan istilah pembenaran. Jadi dibangkitkan demi pembenaran kita, atau di sini dikatakan diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu sekali lagi adalah keadaan di mana
relasi antara manusia dan Allah itu menjadi harmonis lagi, kemudian kesetiaan Allah menjadi nampak kembali. Nah, setelah itu bagaimana Paulus menjelaskan tentang pembenaran ini atau keselamatan ini? Lalu Paulus itu menceritakan salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Abraham, gitu ya. Nah, bagi Abraham, apa itu keselamatan? Abraham kan sudah ada sebelum Yesus ya. Jadi beberapa abad sebelum Yesus lahir gitu, Abraham sudah ada gitu ya. Nah, bagi Abraham, keselamatan itu bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa dan juga memperoleh tanah. Karena Abraham kan seorang imigran ya. Maka keselamatan bagi dia yang juga berarti kelimpahan hidup itu kalau mempunyai keturunan dan juga mempunyai tanah. Nah, Abraham dikatakan di sini dia diselamatkan karena apa? Karena dia percaya akan janji Allah yang akan memberikan keturunan itu. Jadi kalau tidak ada kepercayaan terhadap Allah, mungkin keturunannya itu tidak akan lahir, Ishak tidak akan lahir, tanah juga tidak akan diberikan. Jadi Abraham percaya kepada Allah untuk memenuhi janjinya. Meskipun demikian kita tahu bahwa kesetiaan Abraham untuk percaya itu juga tidak mudah. Karena seringkali dia itu jatuh gitu, dia mengalami dosa. Pernah dia itu untuk menyelamatkan Sarah, kita tahu di dalam kitab Kejadian, dia mengaku kakaknya Sarah gitu ya, sehingga Sarah diambil ke haremnya atau istananya Firaun. Ini kan salah satu godaan dari Abraham toh. Bayangin aja kalau Sarah kemudian masuk ke istananya Firaun, nanti yang jadi anaknya Sarah siapa gitu ya. Tetapi dia percaya bahwa Allah menyertai, dan kita tahu bahwa akhirnya Abraham itu memperoleh keturunan, dan ini adalah keselamatan bagi Abraham. Nah, seperti halnya Abraham percaya kepada Allah, Paulus di dalam teks ini mengajak orang Kristen itu juga untuk percaya kepada Allah dan Yesus, junjungan kita ya. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa kita percaya dan beriman kepada Allah dan Yesus Kristus? Ini kan sebetulnya pertanyaan dasar yang harus kita renungkan setiap hari sebagai orang Kristiani ya. Jangan sampai kita itu hidup beriman itu otomatis. Pokoknya mengikuti saja, ikut arus ya, Romo. Tapi harus berpikir sebetulnya untuk apa sih saya menjadi orang Kristiani? Apa sih tujuannya gitu? Ya. Soalnya kalau melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu ya seperti mengembara saja gitu loh. Kalau tahu tujuannya pasti akan semangat karena ada yang dikejar gitu ya. Nah, jawabannya untuk apa kita percaya dan beriman kepada Allah, Bapa dan Yesus Kristus, itu banyak sekali ya. Karena setiap orang memiliki pengalaman yang unik, pengalaman masing-masing, dan tentu saja ini akan memberikan warna atau jawaban yang mungkin bervariasi. Nah, jika saya menjawab di sini, ini berarti ini salah satu dari sekian ribu jawaban yang ada mungkin ya. Nah, jawaban yang kiranya bisa ditemukan itu saya bisa temukan juga di dalam perikop bacaan pertama tadi, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi tujuan beriman dan percaya kepada Allah itu diselamatkan, atau dalam bahasa Paulus dibenarkan. Jadi kita diajak supaya relasi dengan Allah itu menjadi lebih baik. Karena kita tahu yang namanya keselamatan, dari kata dasar selamat, yang kemudian kita tahu dari situ lebih lagi istilah salam atau shalom, itu kan berarti kepenuhan, kelimpahan, diberkati gitu ya. Nah, kalau orang diberkati itu kan berarti relasinya itu baik. Dengan Allah, dengan sesama, makhluk ciptaan, dengan diri sendiri juga. Itu baik dan harmonis. Disitulah ya namanya keselamatan gitu ya. Nah, maka jika relasi baik, maka hidup kita akan damai dan tenang. Itulah shalom, itulah keselamatan gitu ya. Soalnya apa yang dicari sih ya dalam hidup ini?
kalau bukan kebahagiaan dan ketenangan batin saja gitu. Betul, Romo. Dan itu hanya mungkin kalau relasi itu baik dalam banyak hal gitu ya. Dan memang kita harus sadar juga bahwa dengan wafat dan kebangkitan Kristus, kita percaya bahwa kita diselamatkan. Tetapi menurut hemat saya ya, ada sesuatu yang lebih perlu diperjuangkan, yaitu bagaimana di dalam hidup kita itu kita membangun relasi yang baik berdasarkan ajaran-ajaran Yesus. Jadi dengan dibaptis, okelah kita diselamatkan oleh wafat dan kebangkitan. Tetapi itu kan baru benih ini ya. Dalam hidup kita harus menumbuhkan benih itu sehingga menjadi pohon. Ini suatu kiasan saja ya. Pohon yang kemudian dia memberikan buah-buah keselamatan. Ya mungkin ini sangat abstrak gambarannya, tapi ya kalau digambarkan secara lebih sederhana itu, ya bagaimana saya sebagai orang Kristiani itu mengalami keselamatan dan juga mewartakan atau memberikan keselamatan kepada orang lain. Hiduplah baik dengan orang lain. Jangan merasa sok lebih baik, jangan menjelek-jelekan orang lain, jangan malas-malasan. Jadi banyak hal yang bisa kita buat berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani yang bisa memberikan kita keselamatan gitu. Ya mungkin ini salah satu bagian dari permenungan kita yang kita bisa temukan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Perikop yang pendek, tetapi ya paling tidak kita bisa menemukan amanat rohani gitu. Dalam justru dan luas sekali justru inspirasi imannya ya Romo. Pada saat kita lewat bacaan yang singkat ini justru harus mempertanyakan itu tadi. Kenapa saya harus ikut Yesus? Kenapa saya harus percaya dan setia kepada Allah? Dan betul seperti yang Romo bilang tadi, pada saat kita tahu alasannya, ternyata dalam perjalanannya untuk percaya dan setia kepada Allah ini jadi rasanya berbeda ya Romo. Tidak sekedar rutinitas jadinya ya. Jadi menurut hemat saya itu memang harus dipelihara dan dipikirkan tiap hari. Mengapa saya menjadi pengikut Kristus? Kemudian mengapa saya memilih ajaran Yesus sebagai jalan hidup saya? Mengapa saya pergi ke gereja? Itu penting juga loh. Soalnya kalau tidak ya oke, baik, tetap pergi ke gereja itu baik. Dalam arti kita berkumpul dengan sesama pengikut Kristus itu kan memberikan semangat, memberikan energi yang bagus gitu ya. Tetapi juga lebih dari itu kita harus bertanya, mengapa saya melakukan ini? Untuk apa itu? Dan sekali lagi tadi sudah saya singgung, setiap orang memiliki jawaban masing-masing. Jadi untuk pastor ini mungkin jawabannya beda, untuk ibu ini jawabannya beda gitu. Tapi paling enggak, kalau kita tahu tujuannya, hidup kita akan lebih semangat, lebih berenergi gitu, dan bisa memberikan aura positif kepada orang lain. Gitu. Dan salah satu tadi maknanya yang disampaikan oleh Romo, mengapa saya mau menjadi pengikut Kristus, mengapa saya mau percaya kepada Allah adalah untuk diselamatkan. Nah, kata diselamatkan ini bagaimana kita memaknainya ya Romo? Karena mungkin terutama bagi anak muda mungkin ya, kata-kata diselamatkan ini nanti masih jauh gitu. Itu yang kita bisa nikmatin aja dulu mungkin di dunia ini, bagaimana ya kita harus memahaminya agar kita benar-benar sampai pada pemahaman diselamatkan dalam konteks yang benar. Ya, jadi diselamatkan itu jangan pernah berpikir nanti kita akan masuk surga, terhindar dari neraka. Oke lah, itu mungkin ada yang berpikir semacam itu. Tapi itu terlalu jauh ya. Dalam pemikiran Kristiani yang namanya diselamatkan itu ya sekarang ini. Bahwa kita itu sehat, tidak sakit itu ya. Itu diselamatkan. Tapi ya bahwa kita sehat atau tidak sakit tergantung bagaimana usaha kita untuk membuat sehat. Jadi kita harus menghindari dalam arti dosa gitu. Makan berlebih, bergadang berlebih, ya itu kan juga bekerja berlebih. Itu kan itu juga bisa dikatakan dosa gitu ya, karena mungkin melawan kodrat alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dan akhirnya sakit. Tidak mengalami keselamatan, yaitu kesehatan. Contoh kesehatan itu selamat. Hidup kita tenang gitu ya. Itu keselamatan. Kita mendapat rezeki yang secukupnya gitu.
itu keselamatan. Sebenarnya keselamatan itu bisa dimaknai ya, tiap hari. Dan kita setiap malam tuh harusnya bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nggak usah berpikiran terlalu jauh ya. Iya. Oh, pokoknya gini ya, kalau hidup kita di dunia itu baik gitu ya, udahlah pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang pas dengan kita, dengan kehidupan kita gitu ya. Nanti setelah hari kita masing-masing, maksudnya kematian kita masing-masing, nggak usah terlalu berpikir jauh gitu ya. Pokoknya sekarang ini berbuat baik, titik. Iya. Oh, berarti bisa juga dimaknai seperti ini ya, Romo. Pada saat disebutkan saya mengikut Kristus untuk diselamatkan, itu bukan sekedar ngomong nanti masuk surganya, tapi diselamatkan itu bahwa pada saat kita mengikuti Yesus, kita mendapatkan sebuah kesadaran untuk menjaga kesehatan. Itu sudah termasuk diselamatkan. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Itu juga sudah masuk dalam konteks diselamatkan ya, Romo. Ya memang, jadi keselamatan itu tidak harus dipikirkan abstrak gitu. Sekarang ini sajalah. Mungkin itu yang perlu dilatih ya. Bahwa saya itu bisa makan cukup. Tidak kelaparan gitu ya. Itu juga diselamatkan loh. Jadi kita harus bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, termasuk yang paling kecil. Termasuk bahwa kita bisa bernafas. Ya, bisa bernafas, bisa bersyukur. Jadi itulah keselamatan kita. Itulah keselamatan. Ya. Lalu mungkin ada yang berpikir lebih jauh atau mungkin ingin bertanya bahwa lalu bagaimana kita membedakan keselamatan atau hal-hal baik yang kita rasakan ini berasal dari Tuhan, sementara mungkin ada orang di luar sana yang bahkan tidak percaya Tuhan, tapi juga sepertinya jauh lebih selamat dalam tanda kutip kehidupannya dibandingkan kita. Bagaimana ya, Romo, kita bisa menanggapi hal tersebut? Ya, mungkin saya sih tidak bisa untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lain ya. Tapi kita berpikiran untuk diri kita sendiri itu. Selama kita mengikuti ajaran Kristus dan kita baik, ya sudah. Itu jalan saya gitu loh. Saya tidak peduli, ini pandangan saya. Saya tidak peduli kau punya agama, kau agama lain ya. Ya mungkin itu caramu gitu. Tapi saya fokus kepada ini jalan saya, seorang Kristiani. Jadi jalan hidup saya, gaya hidup saya seorang Kristiani. Dan saya merasakan kedamaian di sini. Ya itu sudah cukup gitu loh. Kalau kita mulai membandingkan dengan yang lain itu malah tidak selamat. Karena kita menjadi gelisah gitu ya. Menjadi gelisah, aduh kok kayak ada. Wah ini tanda-tanda tidak selamat ini. Padahal sebelumnya kalau tidak membanding-bandingkan kan tenang-tenang saja gitu. Betul. Karena membandingkan jadi goyah sendiri ya, Romo. Jadi ya, itulah memang jika Tuhan memberikan jalan ini kepada kita dan cocok ya sudah gitu. Iya. Tapi benar juga ya, Romo, termasuk juga saat kita seberapa banyak pun yang anugerah yang kita terima, tapi begitu kita mulai membandingkan, kita langsung tidak bisa bersyukur terhadap anugerah yang sudah kita terima ya. Jadi memang jangan membanding-bandingkan ya, Romo. Ya. Lalu bagaimana cara kita memelihara kesetiaan kita ya, Romo, terhadap apa yang sudah kita pegang ini? Ya tentu saja ya, untuk saya sih yang sederhananya adalah untuk tetap setia ya kita memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah ini simpel saja. Dan juga mempelajari ajaran-ajaran Yesus Kristus dalam kitab suci. Tentu saja dengan penafsirannya gitu. Berarti juga mengambil waktu, tidak terlalu disibukkan dengan berbagai macam hal sampai kita tidak punya waktu untuk mencari atau mengenal Tuhan kita Yesus Kristus ya. Berarti harus dicukupkan apa yang sudah ada gitu ya, diatur waktunya untuk tetap punya waktu intim dengan Tuhan, bergaul dan mencari tahu apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, Romo, sangat diberkati sekali dengan inspirasi iman kita di sesi yang pertama ini, dan tentunya akan ada lebih banyak lagi hal yang bisa kita gali dari bacaan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Tapi kita akan berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam kesempatan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Albertus Purnomo OFM. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan inspirasi iman dari sesi yang pertama tadi. Luar biasa sekali bagaimana kita diajak untuk memikirkan alasan, tujuan,
Mengapa kita mau ikut Yesus? Mengapa kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Dan itu akan membuat kita menjalani hari-hari kita sangat berbeda saat kita tahu tujuan kita mengikuti Allah, menuruti kehendak Allah. Dan tadi salah satu yang disebutkan oleh Romo di sesi yang pertama adalah tujuannya untuk diselamatkan. Di mana diselamatkan di sini bukan hanya bicara tentang surga, tapi keadaan kita di dunia ini diselamatkan adalah pada saat kita mengalami damai sejahtera, sukacita yang di luar akal pikiran kita. Sebuah sukacita damai sejahtera yang ilahi. Nah, tentu saja kita tidak sabar untuk mendengarkan lebih lanjut inspirasi iman di sesi yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan Anda untuk memberikan masukan, kritik atau saran. Silakan untuk menghubungi email di orkkaj2021@gmail.com. Atau bisa juga Anda menghubungi nomor telepon di 0881 0251 33438. Sekarang mari kita lanjutkan inspirasi iman di sesi yang kedua. Nah, Romo, tadi sudah saya beri pengantar bahwa yang pertama tadi kita bicara tentang pembenaran, diselamatkan ya lewat kepercayaan kita kepada Allah Bapa. Itu diambil dari bacaan yang pertama. Dan kali ini kita mau mengupas bacaan Injil ya, Romo ya. Ya, silakan Romo. Jadi kita baru mendengar salah satu perumpamaan Yesus di dalam Injil Lukas. Dan kita juga tahu bahwa salah satu ciri khas Yesus sebagai guru, dia selalu mengajar dengan perumpamaan. Dan mengapa dengan perumpamaan selain menarik karena berbentuk cerita, perumpamaan itu endingnya itu selalu terbuka gitu ya. Dan itulah sebabnya perumpamaan seringkali mengajak kita, pembacanya itu selalu berpikir apa maksudnya. Dan ini kan gaya yang khas ya, jadi untuk beriman itu kita tidak harus menyerap semuanya, tetapi juga harus berpikir ini maksudnya apa gitu. Nah, Injil hari ini bicara dengan jelas apa yang kita sebut dengan bahaya keterikatan dengan kekayaan atau harta benda gitu ya. Jadi sebagaimana kita dengar tadi, Yesus itu ditawari oleh dua orang yang berebut warisan. Jadi kalau bicara soal berebut warisan itu bukan hanya sekarang saja, tapi sejak zaman Yesus pun juga ada namanya zaman Yesus ternyata berebut warisan ya. gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang dikatakan Yesus? Yesus menolak ya. Dengan mengatakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu gitu. Lalu karena peristiwa ini, kemudian Yesus memberikan satu wejangan yang menarik gitu ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi apa yang diingatkan Yesus adalah berjaga-jaga terhadap ketamaan. Itu penting, bukan kekayaan tapi ketamaan. Itu kan berarti sikap orang yang selalu terikat dengan yang namanya harta atau mungkin jabatan atau mungkin yang lain. Jadi yang ditekankan Yesus bukan pertama-tama kekayaan tapi ketamaan atas kekayaan itu. Oh, jadi bukan semata-mata bicara tentang jumlahnya, bendanya, tapi keterikatan kita terhadap benda tersebut. Jadi kita harus perhatikan ya, ini soal sikap, ini soal disposisi batin. Nah, sekarang kita mulai cermati kata-kata Yesus ini ya. Jadi pertama Yesus mengatakan untuk waspada terhadap ketamaan atau keserakahan. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur yang namanya harta benda, kekayaan itu penting juga gitu. Soalnya kalau tidak ada kekayaan, tidak ada harta benda itu kita tidak bisa bergerak gitu ya. Hidup ini kan sebetulnya hanya masalah bagaimana ekonomi itu berputar gitu. Kita harus realistis dengan kenyataan semacam itu. Ini tidak ada namanya siaran seperti ini kalau tidak ada kekayaan, harta benda, apa itu alat syuting atau apa gitu. Tetap harus ada fasilitas yang gitu, ya. kita sediakan. Bahkan uang gitu ya. Uang itu penting.
Kalau tidak ada uang, semua tidak bergerak, bahkan gereja pun tidak bergerak gitu ya. Tetapi yang ditekankan Yesus di sini adalah sikap orang terhadap semuanya itu. Jadi sikap serakah akan harta benda itu yang membahayakan. Dan ciri khas orang yang serakah itu adalah, atau yang tamak itu adalah, orang itu tidak pernah bisa merasa cukup. Meskipun hartanya sudah banyak sekali, kalau orang yang serakah itu pasti akan merasa kurang gitu. Kurang dan kurang gitu. Dan inilah cikal bakal atau akar dari segala ketamakan dan keserakahan. Karena kalau merasa kurang, padahal sudah punya banyak dibanding orang lain gitu. Hatinya kan tidak damai gitu ya. Jadi tidak mengalami ketenangan gitu. Nah, Yesus benar kalau mengatakan bahwa di sini hidup manusia tidaklah berasal dari kekayaan yang berlimpah-limpah gitu ya. Jadi hidup bukan untuk kekayaan, dan kekayaan bukanlah hidup gitu. Kalau hidup untuk kekayaan berarti dia untuk hidupnya itu akan mencari harta benda terus gitu ya. Nggak bisa tidur ya itu Romo. Tapi kalau kekayaan untuk hidup itu biasanya orang itu kalau kehilangan ya sudahlah gitulah. Tapi saya tidak tahu seberapa persen orang di dunia ini yang bisa memiliki sikap untuk tidak melekat pada harta benda atau jabatan itu. Saya tidak tahu berapa persen ya. Pokoknya sedikit lah. Pastinya sedikit. Karena itu sudah sampai kepada level orang-orang suci gitu ya. Nah, dan di sini kalau dikatakan hidup tidak tergantung dari kekayaan, itu Yesus juga mau menunjukkan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang harus diperjuangkan, bukan hanya kekayaan itu saja. Ini menarik. Jadi kekayaan itu kan hanya salah satu aspek, bukan seluruh hidup ya. Jadi ada banyak ya, misalnya amal kasih, persahabatan, pengetahuan, wawasan, kesehatan juga gitu ya. Itu yang harus diperjuangkan juga. Kekayaan bukan segala-galanya meskipun itu penting gitu ya. Tapi ada hal lain yang juga penting gitu loh. Nah, kalau umpamanya orang hidup hanya untuk mengejar kekayaan saja, itu berarti orang itu menyempitkan makna hidup yang sesungguhnya. Jadi untuk apa sih Tuhan menciptakan kita? Kan sebetulnya menikmati kehidupan itu ya. Memang sih kadang ada orang yang ngomong, ya itu orang itu menikmati hidupnya dengan mengejar kekayaan gitu ya, terserah gitu ya. Tapi kita lihat apakah itu berefek baik atau tidak gitu loh. Jadi benar atau tidak yang dilakukan orang itu kita lihat buahnya kayak apa. Kalau semakin sengsara, semakin tidak damai, tolong pikir lagi apa yang kamu lakukan itu betul atau tidak gitu ya. Nah, lalu setelah itu, setelah mengajarkan yang singkat ini, Yesus kemudian menjelaskan lagi ajarannya itu dengan satu perumpamaan. Tapi saya lebih sukanya ini disebut anekdot ya, atau cerita lucu gitu ya. Jadi ada orang kaya atau yang panenannya berhasil. Dan ia berpikir untuk mengumpulkan seluruh panenan itu ke dalam lumbung yang baru gitu ya. Dia pikir, wah ini diapain gitu ya. Udah saya kumpulkan di dalam lumbung-lumbung gitu ya. Kalau orang yang murah hati ya, wah kalau lebih ya saya bagikan ke orang lain. Kalau orang yang serakah, oh ya udah saya kumpulkan saja di lumbung-lumbung saya. Setelah semuanya dikumpulkan, kemudian dia dengan tenang mengatakan, ya sekarang aku mau istirahat dan bersenang-senang gitu ya. Nah, konyolnya gitu yang diceritakan di sini. Naasnya itu sang pencipta Allah berkata lain. Jadi si orang kaya ini berpikir, ya saya akan bersenang-senang karena setelah mengumpulkan banyak hal. Tapi sang pencipta berpikir lain, ya udah kau mati saja sekarang. Waktunya sudah habis. Jadi dan di sini dikatakan, hei orang bodoh, jiwamu akan saya ambil. Nah, kebodohan ini adalah bahwa ia bekerja mati-matian, tetapi tidak dapat menikmati apa yang ia kerjakan karena sudah terburu meninggal dunia gitu ya. Dan kata-kata terakhir Yesus juga kita
perlu perhatikan. Ini telak ya, ini kata-kata ini cocok, menghunjam. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita harus menggarisbawahi tidak kaya di hadapan Allah. Seperti apa kaya di hadapan Allah, itu penafsirannya banyak sekali. Betul. Tetapi intinya adalah bahwa kalau kita menggunakan kekayaan yang kita punya untuk kebaikan orang lain dan kebaikan diri kita sendiri tentunya, itu berarti kaya di hadapan Allah. Banyak sedekah. Ya. Tetapi kita harus berpikir bahwa kekayaan itu tidak hanya melulu pada harta benda dan uang ya. Bahkan pengetahuan itu juga merupakan kekayaan. Ada orang yang terlalu serakah dengan pengetahuan sehingga tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan kanan kirinya karena terlalu fokus ke situ. Maka di sini memang penting untuk disebut apa yang disebut dengan keharmonisan dalam hidup, seimbang dalam hidup gitu. Supaya orang tidak jatuh ke dalam apa yang disebut dengan Yesus di sini orang bodoh gitu. Banyak orang pintar tetapi bodoh gitu. Gimana itu? Dalam arti terfokus kepada satu hal, punya banyak hal tetapi hidupnya tidak seimbang. Jadi kaya di hadapan Allah adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan kita masing-masing. Entah uang, harta, pengetahuan, dan kepandaian kita untuk kebaikan bersama. Jangan pelit lah, murah hati gitu ya. Wow, oke. Romo, ya mungkin luar biasa. Itu renungan kita ya. Ya betul, ini sepertinya relate sekali ya dengan kehidupan kita. Tidak hanya sekarang dan sampai selamanya juga benar sekali. Dan satu garis bawah yang luar biasa tadi adalah keserakahan, itu harus kita kasih stabilo gitu ya. Harus kita kasih remark di sana gitu bahwa keserakahan yang kita harus hati-hati dalam segala hal yang kita miliki ya Romo. Jadi menarik juga ya, Yesus pada saat ditanyakan sebuah kasus itu tidak memberikan jawaban atas kasus tersebut karena kasus bisa jadi berkembang dalam kehidupan manusia, tapi Tuhan kasih kunci jawabannya yang bisa digunakan dalam segala kasus ternyata, yaitu menjaga diri dari ketamakan itu tadi ya. Yang penting itu adalah bahwa orang itu jangan lekat sekali. Jangan lekat. Kelekatan terhadap segala sesuatu pun gitu ya. Iya, dan tidak hanya itu materi ini ya Romo. Sangat berbahaya. Karena ya kita akan mendewakan apa yang kita lekati itu. Dan kita akan sengsara kalau kita terpisah. Ya mungkin dalam ajaran agama lain, dalam hari ini Buddha gitu ya. Dia akan mengajarkan bahwa orang akan bahagia kalau dia bisa melepaskan diri dari kelekatan. Sebetulnya juga kekristenan juga mengajarkan yang sama. Di sini juga jelas Yesus mengajarkan yang sama. Ya. Jadi bagaimana orang itu harus bisa mengendalikan keserakahan gitu. Sebetulnya orang berambisi itu penting. Orang ingin memiliki itu penting gitu ya. Tetapi orang harus tahu batasnya. Kalau sudah melewati batas ini, dia akan menjadi serakah dan tidak terkendali, ini bahaya. Jadi harus tahu kapan merasa cukup ya Romo ya? Iya, tadi kan sudah saya mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang itu ingin memiliki harta, memiliki jabatan penting. Tapi kalau sudah melewati batas itu, menjadi tidak terkendali, itu bukan hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak diri sendiri juga. Gitu. Karena akan terobsesi, dan akhirnya lupa kesehatan, sakit. Untuk apa hidup hanya satu kali saja ya, kita harus tahu diri gitu ya. Istilahnya tahu diri gitu. Dalam banyak hal gitu. Bukan hanya dalam hal kekayaan saja. Jabatan. Betul sekali, itu juga. Tahu kenyamanan, diri. pengetahuan, apapun itu yang kita nikmati dalam kehidupan ini, tahu batasnya, tahu diri, begitu ya Romo, agar kita justru mampu menggunakan segala hal yang kita miliki ini untuk menjadi kaya di hadapan Allah, yaitu tadi menggunakan kekayaan kita atau apapun yang kita punya untuk kebaikan sesama. Itu caranya ternyata untuk menjadi kaya ya Romo. Luar biasa sekali, saya merasa diberkati dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan inspirasi iman ini juga merasa amat sangat diberkati. Jadi lewat apa yang kita dengarkan hari ini, kita sama-sama tahu
sama-sama mulai memikirkan, mengapa saya sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus? Mengapa saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Agar kita menjalani hari-hari kita dengan cara yang luar biasa berbeda setelah kita tahu alasan utamanya. Dan kemudian kita juga belajar untuk tidak melekat terhadap apapun yang kita bisa nikmati di dunia ini. Tidak hanya bicara tentang benda atau materi, tapi juga mungkin sebuah kehormatan, sebuah kenyamanan, sebuah relasi yang terlalu kita agungkan sampai kita lupa akan tujuan kita yang utama tadi, yaitu satu-satunya Allah, Bapa kita di surga. Romo, agar seluruh pembicaraan kita dan inspirasi iman yang sudah kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh tertanam dan tentu saja berbuah dalam kehidupan kita, saya mohon kesediaan Romo untuk menutup perjumpaan kita dengan doa penutup. Marilah berdoa, Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau telah membekali kami dengan karunia sabda-Mu. Semoga kami semakin mengandalkan Engkau dalam menghadapi setiap godaan dosa, sampai kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita dalam kesempatan kali ini. Saya Magdalena Pinky Beran dan Romo Albertus Purnomo OFN undur diri sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.